Itu 300 juta dapat apa dia klien? ya dapat video 5 menit Pak. Enak banget kerja lu. Kita kasih solusi. Bantuin dong teman-teman konten kreator drone. Jadi buat teman-teman yang sedang berjibaku nih untuk gimana caranya biar jadi cuan, terus harganya masih bagus, nggak perang harga, itu salah satu catatan juga tuh. Iya. Ya lu personal branding dulu bagusin. Oke. Banyak-banyak sedekah. Oke. Sedekah tuh bukan hanya dari materi, tapi dari konten tuh juga perlu tuh. Sedekah konten. Jadi kayak misalnya ada yang orang minta bantuan, lu percaya nggak? Ini cerita the real story. Ada orang tetangganya bokap gua di rumahnya minta tolong tiap malam dia mencium bau nggak enak dari salah satu usaha kayu. Oke. Mas tolong di drone dong. Di drone. Buat apa Pak? Ini malam-malam kecium baunya. Terus bokap gua kan karena temenan ya satu RT lah ya. Mas tolong bantuin. Ini tetangga baru nih. Oke. Tinggalnya depan masjid persis. Tinggal malu. Terus dia ngedrone, gua ngedrone. Oh Pak, di situ tuh. Jadi dia kalau malam suka bakar kayunya untuk mengeringkan kayunya pakai chemical. Siapa tetangga lain? Bukan, tadi di luar komplek itu ada kayak pabrik kecil lah ya gitu, pabrik kecil kayak tempat simpan kayu, tapi dia mengeringkan kayunya dengan cara seperti itu sehingga baunya nyampe ke rumahnya beliau tuh. Nah, gue bantuin lah subuh mau sholat subuh tuh jam 3 pagi kita ngedrone, dia ikutan tuh excited, coba lihat Mas, oh iya ini Pak yang ini. Terus akhirnya kita lapor, terus masukin ke aplikasi. Kalau sekarang tuh ada yang namanya Jaki tuh, kalau di Jakarta Jaki, masukin terus direspon dan diselesaikan. Maksudnya udah Pak, kalau misalnya mau pasang alat cerobong asap harus pasang filter biar baunya nggak menyengat ke tetangga gitu. Tahu nggak Pak, gue dari situ dapat proyek. Wow. Kuncinya dari sedekah tuh. Dari sedekah subuh jam 3 pagi Om. Ini orang luar biasa nih. Kayaknya nih kita sama-sama berdoa lah. Kayak lu the next Kominfo entar. Ya. Amin. Guanya Kemenparekraf. Ya. Nggak mau kalah gitu. Komisaris ya. Oke. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu kita bantu teman Pak, kita teman bantu, terus tetangga yang gue sih nggak kenal, yang kenal cuma bokap gue kata tetangga kan. Foto itu digunakan untuk evidence, bukti bahwa ini mengeluarkan asap dan asapnya menuju rumahnya dia. Posisinya ada di sini kan, kelihatan kalau pakai drone tuh. Gitu. Dan ini udah coba nyari-nyari nggak ketahuan nih, karena memang yuk di mana tahu tuh. Iya, makanya dengan kita pakai drone tuh kelihatan tuh, oh asapnya di sini, asapnya ngepul putih gitu kan. Terus akhirnya besoknya digerebek lagi. Enggak, besoknya didatengin, tadi kasih tahu kalau singkat cerita kayaknya sih dia udah pasang filter tuh di cerobong asapnya. Jadi nggak ada pencemaran bau lah gitu. Nah, itu proyek satu tuh bisa tuh. Ya kita ngeliat possibility-nya. Itu dari sedekah, sedekah ngebantuin orang ya, bener. Iya makanya ini apa ya, bersinggungan dengan konten kreator. Iya, sedekah tadi kan kita bantuin apa segala macam, yang ujung-ujungnya kan jadi portofolio lu juga. Iya. Bener gak? Iya. Kan? Dan proyeknya gede Pak yang itu. Oh gede? Karena beliau itu yang punya perusahaan. Oh iya. Tanpa awalnya nggak tahu melihat itu, tapi kok oh ya qadarullah ya Allah pertemukan niat dan rezeki itu ada di situ. Bener. Apa next projectnya dari situ tuh dapat nih? Next projectnya jadi yang project gede itu. Beliau punya perusahaan oil and gas private, jadi dia sendiri punya itu dan anak perusahaannya udah 11 Pak. Oh gitu. Jadi pas banget bidang lo lagi. Iya, dan itu bidang gua. Dan akhirnya dia tahu kalau gua ternyata ex si ini nih. Oh, perusahaan ini. Perusahaan gitu. Besar itu. Dan ya disitulah terjadi deal ya, istilahnya cuan-cuan itu keluar. Nah, balik lagi nih. Sedekah. Kayak tadi misalnya tuh dibayar Pemprov gak sih gitu? Enggak, gue konten sebelum Pemprov melakukan ABCDE kok gitu. Jadi iya, tapi kan ujungnya sekarang mungkin itunya. Ya itu maksudnya jadi ada exposure di sana kan. Gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu kan bro. Iya, satu atas izin Allah, dan yang kedua kan pasti kan ada trik-trik khusus tuh. Ya, teknik drone-nya deh, coba deh bocorin deh. Coba kasih solusi buat teman-teman, tekniknya apa sih yang perlu diperhatikan, gak cuma terbang-terbangin doang, tapi mungkin lo punya angle khusus, rumus khusus, apa tuh? Ini kayaknya seru kalau dibikinin sekolah sih Der. Kita bikin workshop gimana? Ya, kita bikin workshop untuk teman-teman yang mau ngedrone gimana view-nya bagus. Ada wow effect-nya. Jadi boleh. Orang lihat foto drone lu, orang lihat whatever lah, mau foto, mau video, mau drone, mau nggak bukan drone. Kalau ada wow effect dan ada experience yang lu sampaikan ke public,
itu salah satu kasih solusi, Pak. Wah, coba lo tulis dong di kolom komen. Pada mau nggak kita buatin workshop khusus buat calon-calon pilot drone gitu kan? Nanti kita bikin yang murah-murah aja. Misalnya harganya 3.100.000, enggak gede banget. 200, 300 masuk. Ya masuk sesuai lah sama harganya, ya itu yang kita kasih lah. Nanti kita bagi hasil. Ini mau pakai ditanya. Ini kan gue lagi jalan workshop. Iya kan? Jadi kalau trik-triknya buatlah experience terhadap yang nonton, yang lihat konten lu kasih experience yang berbeda. Walaupun tiap hari orang itu lewat situ ya. Lewat jalan Sudirman, lewat Asia Afrika, tapi ketika lu motret pakai drone dengan angle yang berbeda, esensinya beda. Beda Pak. Iya. Saya pernah tuh foto satu yang di dekat pertigaan Patal Senayan tuh Pak. Yang ada hotel di depannya itu. Hotel Mulia. Fairmont. Mulia sih. Fairmont. Iya. Itu kan cekrek foto dari atas tuh kan kelihatan yellow box, terus kayak di Jepang tuh kelihatan. Kalau lu foto, ada hasilnya. Ada di IG. Pokoknya mau dong, buka dong IG-nya dong. Ada di IG. Teman-teman, mau dong. Buka. Itu ada kayak di Jepang, dan di situ komennya apa? Pak, saya pernah ditilang di situ. Oh, berarti jangan-jangan drone ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki surat kelengkapan dipantau. Apakah ada polisi lagi mengintai? Bisa jadi. Tapi kan dipergunakan dengan cara yang halal dong. Betul. Nanti lihat aja di sini tuh. Coba kita masuk ya. Instagramnya RFKYW sampai apal gue tuh. Gue mantauin banget nih RFKY. Oh, udah 38 Pak. Oh kan, ini lagi syuting, lagi syuting udah 38.000. 38.1. Oke. Tadinya 37 kan? Ya 37-an. Berarti kasih solusi ini sebelum. Nggak beli ya. Dan juga Rifki ini juga sempat masuk portal Singapura ya? CNN ya? Channel News Asia. CNA. Terus saya Rifki Widianto atau belakangnya tuh. CNA tulis deh. Widianto tulis. Coba. Tuh. Ini yang bawah. Itu Transmission into Career. Ini yang tadi kita cerita nih. Ini dong ini nih. Yang Indonesia. Indonesia boleh. Oke, ini satu dia CNA. Channelnewsasia.com. Masuk ini di sini nih. Ini portal Singapura ya? Iya, Singapura ini media Singapura. Apa nih? Boleh cerita dikit dong. Kenapa lo bisa tiba-tiba masuk ke media Singapura? Gue juga nggak tahu, Pak. Ini Allah kasih rezeki publikasi juga nih. Jadi lo lagi ngapain sih di sini? Nggak, jadi ini dia tiba-tiba DM ya, salah satu jurnalisnya di Indonesia DM, Mas kayaknya seru nih bikin profiling tentang lu gitu. Oke. Lu dari mana sih Malaysia? Terus lihat, wow, oke juga nih gitu. Ya udah, oke, gas gitu. Apa yang dibahas di sini profilingnya? Ini tentang konten kreator yang cabut dari kantor, Pak. Jadi artinya profesi pilot drone ini juga menjanjikan. Oh, artinya berarti proyek-proyek Anda lebih besar dari gaji bulanan kantor Anda sebelumnya. Bahaya, Pak. Nanti pada resign, Pak. Ingat, kalau mau resign dalami dulu. Ya. Jangan langsung gegabah. Apalagi kalau memang ternyata di pekerjaannya tidak ada, maksudnya tidak berkutat pada hal yang haram, ya jangan buru-buru juga. Kalau ada hal yang begitu ya mungkin lu bisa diskusikan sama ustadz atau segala macam. Betul. Ya, cabut semua. Betul. Iya kan. Coba berarti di sini dibahasnya adalah lu ini orang yang cabut dari kantor sekarang jadi pilot drone yang ternyata menjanjikan. Kalau lihat judulnya gitu, I want my viewers to get the adrenaline rush. Ini yang pertama kontennya gue gitu ya. Apa yang gue sampaikan di sosial media. Terus yang kedua drone enthusiast ini Indonesia. Kan ada titik 2 drone enthusiast in Indonesia turns passion into career. Jadi ya dari yang cuman konten biasa ya jadi ternyata bisa jadi sesuatu nih, jadi profesi. Ya, lu berkarir di sini dan lain-lain deh. Di sini sempat ada YouTube-nya juga kok. Kalau di scroll mereka bikinkan story di YouTube. Ini salah satu video yang masuk gitu. Ini apa footage apa rumah? Ini show unit ya. Jadi ada salah satu pengembang gitu ya. Mereka karena pandemik kan orang nggak bisa datang untuk lihat show unit. Wah, ini ada fungsinya juga nih. Ngeri nih drone nih. Ini $1 billion footage, Pak. Oke. Kalau gue belajar awas aja nih. Iya, enggak bukan bidang gue. Coba. Instagram coba. Best footage lah gitu. Ya nih. Show me. Coba. Ini yang one shot one kill. Jadi yang bener loh. Iya, jadi dari awal ya nggak ada masuk ke ruangan-ruangan tuh nggak ada editing. Jadi semua sekali take ambil kelar. Ya tapi kan sekali take
salah total, rombak dari awal lagi. Terbang dari awal lagi gitu Pak. Ih capek. Iya emang begitu kalau yang ini. Coba dong, lihat dong. Mana. Ya ini dulu deh. Nah, coba deh Ki, lo kasih tahu gue best footage atau mungkin ya yang mana lah yang sekiranya itu adalah potensial di share sama orang-orang apa segala macam. Tapi gue mau penasaran sama yang kiri dulu nih. Katanya nih one take oke nih. Ya, one take. Yang walaupun pojok kiri. Mungkin beberapa baterai ya, cuman tetap nggak ada cut di tengah ketika masuk ke rumah. Nah, ini teknis sedikit. Artinya ini itu baterainya cuma bertahan berapa menit? 5 menit. 5 menit doang. Iya. Yang DJI? Ini bisa 25 menit, Pak. Gue mau coba deh 1 menit aja lo jelasin. Bedanya apa sih secara spesifik? Kalau yang ini smart baterai, Pak. Jadi istilahnya lu ngecas dia bisa discharge sendiri kalau nggak dipakai, jadi bisa berkurang sendiri. Yang ini bukan smart baterai dan tapi kapasitasnya lebih kecil. Enggak, maksud gua artinya contoh ya, apakah memang gambarnya lebih keren kan gambar tapi GoPro gitu kan? Oh, kalau yang ini kan udah embedded nih kameranya. Oh, ya kan? Kalau yang ini harus pakai GoPro, Pak, gitu. Jadi eksternal taruh GoPro lagi di atas gitu, taruh action cam lah gitu. Oke, secara ini mah sama-sama aja, fungsional mirip tapi beda feel-nya. Nih, nanti bisa dilihat nih. Oke. Coba, ini pakai yang mana nih? Ini pakai yang ini nih, yang kecil ini nih. Yang kecil. Apa namanya sih kayak gini-gini nih? Ini tuh FPV, Pak. Jadi first person view. Ya, jadi seolah-olah kita dari dalam drone. Iya. Oke, yuk masuk ya. Di perumahan nih ya. Ya. Jeep enak banget ngeliatnya ya. Jadi dia cut-nya di sini aja di depan. Nah, ini aja nih. Ini sampai terakhir, Pak. Masuk keluar ruangan. Ini nggak ada potongan, Kak. Muat, Ki. Iya. Halus doi. Jadi kalau di sini kelihatan nih, ruang tamunya di mana posisinya, ruang makannya di mana, layoutnya tuh kelihatan, Pak. Oh ya. Jadi kalau lu foto-foto biasa kan nggak terlalu kelihatan. Ini kan experience-nya beda, Pak. Ih, ngeri, beda banget. Tuh ada dapur di belakang. Oh ternyata dapurnya tuh atasnya kebuka. Ini lama bawa Adam Air nih. Ketahuan nih. Kemana tuh pesawat? Halus doi. Kalau ngeliat di kaca ada drone-nya tuh tadi kelihatan. Dan kalau bangunan yang banyak kaca cerminnya, kalau orang bawa gimbal tuh kelihatan, Pak, orangnya tuh nanti refleksi. Kalau ini kan nggak ada orangnya. Orangnya benarnya kecil, terbang aja. Dan keluar lagi. Dan lu nya di mana? Gua ujung belakang, Pak, nggak kelihatan. Nah. Dan ini susah loh, Ki. Ini halus banget. Saya deg-degan, saudara-saudara. Anda hampir nabrak balkon tuh. Iya. Oke. Itu di situ serunya, Pak. Jadi ini 5 menit nih. Ini nggak nyampe 5 menit ini. Ini nggak nyampe 5 menit. Oh, ini kamar anak nih. Ini kamar anaknya kan. Jadi ini istilahnya layout bangunan lah. Si developer itu punya layout seperti apa. Ini ada kamar mandi di depan. Walaupun saya nggak masuk kamar mandi tapi ketahuan lah ya. Saya itu sempit gitu ya. Nih di sini ini ada tempat tidur. Aduh, halus banget. Itu drone-nya kelihatan. Oh iya, itu dia tuh. Kalau ada orang kan nggak seru, Pak. Kalau drone kan dia bisa terbang keluar jendela. Kalau orang nggak bisa lompat, Pak. Jendela kebuka. Oh, gue pikir ada kacanya. Ini one shot, one kill ya istilahnya. Iya. Dan sesusah itu gak sih bikin kayak gini? Jujurnya kalau gue ngeliat sih kayaknya gampang-gampang aja. Tapi kan gue tahu banget pasti gak mungkin gampang. Iya. Nah ini yang kedua nih. Ini yang footage-nya drone yang ini nih yang tadi, yang satu lagi. Oh ini. Nah ini kan dia pelan, diem, tenang. Ini kan Sudirman ya. Iya. Allianz Tower. Oh iya benar. Iya. HI kemana? HI ke belakang, Pak. Bundaran HI ke sini. Lo ke Blok M nih. Iya, ini ke Blok M. Ini ke Blok M nih. Ini kan ada JPO baru tuh, JPO Pinisi namanya. Belum diresmiin tapi. Bentar. Oh ya, ini belum diresmiin sama Pak Anies ya? Belum ya? Belum. Oke, tapi lo udah ngambil ini izin. Ya, ini kan buat ngebantu teman-teman juga buat publikasi. Oke. Teaser-teasernya udah dikasih aja gitu. Ini lo pakai apa, Bro? Boleh nggak tahu speknya? Ini DJI yang ini nih, Pak. Oke. DJI Mavic Pro. Kameranya udah embedded nih, udah di dalam. Oh, dalam ya. Kecuali yang tadi tuh nambah kamera action cam lagi di depan. Pakai apa action cam-nya? Pakai GoPro. GoPro sekarang GoPro berapa sih? GoPro 10, Pak. Oh, saya udah jauh ya. Saya terakhir GoPro 5 saya jual 3,5 juta. Dulu banget. Iya. Oke. Sekarang udah 10. Ini di close. Nah, ini kan ada foto-foto. Ini terakhir Formula E nih, Pak. Ini apa nih? Ini. Nah, ini stadion nih. Ini dong. Ini stadion yang di Jakarta Utara? Iya, JIS. Oke. Ini dia, Pak. Wih, anak Priok nih, bangga lo punya stadion lo. Mantep, bos. Dan ini lo satu-satu ya, tapi udah banyak ya yang lipetin ya. Nah, perbedaannya adalah permainan angle-nya gitu ya. Yang drone tadi nih, Pak, yang ini nggak bisa masuk nih, Pak. Ini bisa. Jadi hey. Oke. Ajib. Ih, halus banget. Nah,
di dalamnya Pak. Ini lagi on progress kan, belum jadi. Dan nggak sembarangan yang bisa ngambil dalamnya. Enggak, tuh ada yang komen tuh, siapa itu? Ari Untung. Min, kapan rumahnya di drone? Gue dulu sama Ari di Tawa Sutra. Oke. Idul sohib gitu. Sohib. Terus ada juga program Raja Gombal sama dia. Oh iya. Nah, dulu. Dulu. Saya kalau sekarang gombalan hanya pada istri aja. Gila, apa kabar tuh Ari? Oh iya, dia komen, Min. Kapan rumah aneh di drone? Namanya Rifki. Emang Rahmin namanya? Iya. Ini perlu editing gak sih, bro? Ya warna aja, tone warna. Palingan grading gitu grading ya. Aja dan sah aja. Oke. Lu di apa? Pakai apa software? Gua pakai, kalau yang serius tuh ya pakai Adobe Premiere. Adobe Premiere. Dan itu perlu di stabilizer lagi gak sih? Iya, beberapa footage ya. Karena kalau anginnya kencang. Okay. Nah ini nih Pak, ini kan kayak ini. Bukan kayak di Jakarta Pak. Kan ada Yellowbox Jepang banget ya. Jepang banget Pak. Ini kan kesana nih ke Hotel Atlet nih. Ya betul. Ini Senayan City sama Plaza Senayan. Ya betul, kan? betul. Sini Hotel Mulia nih. Betul. Ini bahaya nih, guys. Kalau lo mau lurus, jangan ngambil agak kanan, guys. Saya korbannya. Jadi ini udah paham banget gue nih pertigaan ini nih. Iya. Lo tau berapa kali? 2 kali saya di situ. Ya karena posisinya kalau gue mau lurus Palmerah tuh, itu gue kalau kadang suka kayak agak lemot gitu, maksudnya nyantai. Iya gue mau lurus nih. Tiba-tiba udah patah pertigaan gitu ya. Iya udah pertigaan set, udah seragam coklat. Iya siapa? Saya salah Pak. Iya ini bahaya nih pertigaan ini. Ini dan ini kalau naik kendaraan kan nggak kelihatan Pak. Tiba-tiba udah ini zebra cross depan. Ya kanan kiri. Tapi kalau dari atas Pak ternyata sekompleks ini garisnya. Iya ya. Ternyata memang pemerintah kita luar biasa loh. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan Pak. Itu garis Yellowbox junction kuning itu apa? Tuh kan dikasih tahu nih Pak. Ini buat apa fungsinya? Jangan stop di situ Pak. Foto tapi harus ada message-nya lah. Jadi ada informasi yang kita sampaikan. Nah, itu gue demen. Walaupun sumber artikelnya kita sampaikan ada Wikipedia gitu. Bukan maksudnya asal nyaplok gitu. Kita kasih tahu lah. Ini nih yang jadi dengan di sini lo jadi apa ya, ngasih message. Gue mau ke situ bentar ya. Ngasih message bahwa ternyata sekompleks ini. Kenapa orang-orang sering ditilang? Perhatikan teman-teman saudara-saudara yang terhormat ya. Jadi kalau Anda ada di sini posisi dari arah Plaza Senayan, ini anak-anak Jaksel harusnya tahu ya. Mudah-mudahan lo nggak insecure sama work life balance lo ya. Oke ya, perhatikan di sini. Ini kalau lo jalan di sini, set, itu tuh kalau gue kadang suka patah gini, karena gue telat ngambil kiri dari Senayan City tuh. Set, polisi dari sini atau dari sini? Itu yang biasa yang trotoar merah itu tuh Pak. Nah itu kan itu gunanya ini kan, untuk melipir Pak. Yang jadi, mana ini? Ya jadi itu Bapak di stopin di situ. Jadi biar nggak bikin macet. Oh Pak. Iya, ini mungkin kalau di zoom nih, ini ada bekas ban mobil saya. Iya, dan ini masih banyak kembang-kembang apa bunga-bunga itu nggak sih? Iya ada. Ini kan masih ada kan sih. Gue udah jarang semenjak gue ke pusat, udah jarang ke Jaksel. Iya. Tapi bahasa Inggris gue masih Jaksel. ngeri nggak bos? Ngeri bos. Jadi ini salah satu edukasi. Sebenarnya konten lu harus kasih edukasi. Seberapa pentingnya Yellowbox Junction. Jadi bukan foto doang, tapi ada message di balik ini bahwa ini loh seperti ini. Walaupun source-nya bukan gue sendiri ya, jadi gue ada sadurannya tuh ada di situ. Oke. Nah kita balik lagi ya. Percuanan. Karena memang ini adalah bentuk ikhtiar yang kalau lu ngonten ya pasti kan kita nggak pungkiri bahwa ujung-ujungnya buat nafkah, pendapatan apa segala macam. Kan bisa dibilang ini vendornya banyak ya bro. Iya kan? Vendor-vendor apa segala macam gitu kan, agensi. Dan lu sendiri coba, lu ada agensi atau vendor? Ya gue ada agensi sendiri, gue ada vendor sendiri. Nah, gimana atau tips and triknya seperti hal bisnis beginian gitu kan untuk tembus pitching, buat pitch deck-nya. Nah maksud gue gini, pasti kan banyak juga yang lain-lainnya juga ngasih proposal, yang nge-propose sebuah perusahaan apa segala macam gitu kan. Nah soalnya ini hal yang memang menurut gue sih langka untuk gue pribadi ya, jarang. Kalau lo mau nanya pitch deck mengenai digital agency, insya Allah Bapak jagonya lah. Saya belajar sama Bapak kayaknya bisa. Ya makanya gitulah. Nah cuma kalau kayak gini-gini kan banyak teman-teman butuh solusi dari lo bro. Betul. Jadi kata kunci gini deh. Satu bisnis akan berjalan baik dan ada di posisi bagus kalau bisnis lu kasih solusi. Oke, itu
Kan walaupun pekerjaannya sama, tapi kalau lu nggak kasih solusi, nggak menjawab apa-apa Pak. Itu. Karena ada problem Pak. Kenapa? Nah, ketika kita ngomongin vendor ya, ini karena gue di oil and gas ya Pak. Jadi oil and gas itu kan restricted area sebetulnya. Jadi safety-nya lu harus terjaga, HSSC-nya juga waktu lu ngambil lu harus tahu red zone mana, yellow zone mana, green zone mana. Terus lu harus tahu pada saat apa dia bisa diambil, pada saat apa dia nggak boleh diambil. Karena misalnya lagi commissioning, ada namanya istilah commissioning. Jadi gas tuh ngalir untuk dites semua alatnya. Itu lu udah nggak bisa karena ada hidrokarbon di dalamnya, udah ada gasnya, udah ada minyak di dalamnya. Nah, nah fase-fase itu lu bisa nerbangin drone di batas mana, itu juga ada Pak. Jadi ada lu nggak bisa terbang terlalu rendah karena ada sensornya, ada sensor equipment di dalam instalasi fasilitas produksi, itu juga ada. Nah, disitulah makanya saya 10 tahun di kantor ini itu saya tahu semua Pak. Pantesan Anda menang pitching terus. Itu saya tahu tuh celahnya di situ. Dan banyak vendor-vendor lain yang mereka nggak punya sense of itu. Jadi karena balik lagi video lo akan nggak jadi apa-apa kalau safety-nya nggak dijaga Pak. Jadi safety first. Jadi di sana safety first gitu kan. Mulai dari sepatu lo harus pakai safety, sepatu safety. Baju harus flammable, anti flammable. Jadi anti api. Gitu. Lo harus investasi di situ. Helm juga gitu. Sarung tangan. Google itu juga. Google yang lu nggak bisa istilahnya lu pandangan lu tetap bagus ketika lu berkeringat. Jadi anti nggak embun. Oh ini apa embun. Jadi kalau lu ngambil gambar kan panas terik keringetan tuh. Itu juga lu harus investasi di situ alat-alat. Terus sertifikasi juga Pak. Sertifikasi ada HSSE. Apa tuh? Jadi sertifikasi K3. Jadi kayak istilahnya kalau lu mau kerja di field gitu, lu punya sertifikasi mengenai keselamatan kerja. Oh, jadi ada banyak rupa nih sertifikasinya. Ada situ sertifikasinya apa? Misalnya kerja di atas laut, itu juga lu harus punya basic sea survival tuh, ada namanya BSS. Lu harus ngambil sertifikasi itu. Jadi lu tesnya diceburin ke dalam kolam, nanti lu gimana caranya lu rilis dari helikopter. Ya kayak gitu lah. Jadi susah ya. Jadi memang dan secara value video ini ketika kita bertanding nih, kalau yang lain masih nih Pak harganya segini, kalau gua enggak Pak ini konsepnya, mood boardnya udah jadi langsung. Jadi gue udah sediakan dummy videonya. Kenapa lo bisa menyerahkan itu? Karena memang lo udah tahu medan-medannya. Karena kan kita tahu nih di awal kan tahu kita mau bikin video safety induction, mau bikin video CSR atau apa atau project highlight lah gitu ya. Untuk EPCI istilahnya gitu kalau di oil and gas. Nah, begitu itu kita tahu, kita cuma kasih tahu itu kategorinya apa. Kita langsung tembak. Ini mau offshore, onshore, ini mau di darat, ini mau gas, mau oil, ini safety induction atau apa. Itu begitu gitu kita tahu, kita langsung bisa bikinkan rangkanya tuh. Dan dummy videonya. Langsung dummy-nya. Dummy videonya kita bikinkan walaupun pakai footage yang bank yang gue punya ya, istilahnya gue kan ada project yang sebelumnya, itu kita pakai. Ini kira-kira gambarnya kira-kira seperti ini Pak. Ini mengenai social responsibility-nya seperti ini. Ini nanti interaksi manusia dengan alat-alat produksi. Jadi kalau lu lihat video-video gue itu khusus yang itu adalah bagaimana manusia berinteraksi dengan benda mati. Wah, lo keren sih. Dan itu feel-nya harus dapat. Bagaimana dia lagi pakai HT, lagi ini sesuatu. Itu spesial. Iya, guys, lo dapet nggak? Paham nggak nih yang dijelasin nih? Jadi ini juga sering terjadi memang di luaran sana adalah banyak orang mengklaim dirinya adalah konten kreator, agensi, vendor dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ternyata mereka juga nggak mendalami bidang tersebut. Betul. Dalam arti serius ya. Betul. Karena mereka klaim oke vendor, pitching apa segala macam. Nah, yang pertama setelah memang atas pertolongan Allah, tapi kan kegagalan biasanya gara-gara mungkin bentuk ikhtiar lo yang salah. Betul. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, makanya lu coba deh dalamin lebih spesifik, lebih detail. Ya, in detail. Terus juga pada saat klien itu mengharapkan A, yang lu kasih tuh udah sampai C. Wah, ini trik nih, pitch deck nih. Jadi jangan istilahnya ya, jangan pelit-pelit lah. Lu usaha agak tough di depan, tapi ketika klien nanya ini berapa ya Pak? Orang udah nanya kebalikan, dia berapa? Lu nggak nyodorin harga dulu nanti itu, tapi konsepnya dulu jadi. Ini nyodorin harga, lu nyodorin udah jadi konsepnya. Dan itu lu lakuin ya? Dan itu gua lakuin. Which is gua nggak takut sebetulnya. Ini misalnya katakanlah ya, qadarullah gua nggak menang gitu ya. Katakanlah yang lain yang menang gitu karena harga atau apa, ya nggak apa-apa karena itu salah satu sedekah juga Pak. Oke. Nah, tapi kan konten udah lo bikin kalau dicontek gimana? Mungkin dari oknum-oknum perusahaan.
pas pitching? Kalau pas pitching sebetulnya kan kita ngasihnya kan private. Jadi waktu pitching kan kita cuma kasih tahu, oh Pak itu nanti begini. Tapi kan kontennya mereka udah dapetin di email kan. Kita kan nggak di depan klien yang lain. Itu kan kita sampaikan itu kan secara masing-masing kan. Nggak terbuka di depan umum. Terbuka di depan umum ketika dia bilang Pak pitching itu kan gini, Pak sanggup nggak ngerjain berapa hari, berapa minggu gitu kan. Salah satu timelinenya gitu kan. Ya udah. Gitu. Makanya sekarang lu fokusnya di oil and gas ya udah megang ya bisa dibilang. Kenapa? Karena memang lu juga lama di situ 10 tahun. 10 tahun dan itu makanan saya sehari-hari Pak. Iya bener. Di lapangan itu udah besi, ngeliatnya besi, pipa-pipa warna kuning, warna hitam itu udah sehari-hari. Dan ketahanan, satu lagi durability ketika lu bekerja di tengah lapangan terik. Itu salah satu konsentrasi lu bagaimana tetap mempertahankan ide dan menghasilkan ide ketika lu di tengah terik panas. Itu Pak, itu salah satu tantangan. Ya, tapi kan ininya kan gede banget. Ya. Alhamdulillah Pak. Berapa sih emang rate-nya? Enggak, ini gue nanya. Kira-kira. Soalnya kalau lu persepsinya udah kebangun, udah kuat apa segala macam, mungkin vendor-vendor yang di luaran sana tuh masih udah nyodorin yang masih propose price list. Kalau lu mungkin justru malah si klien yang ngejar lu untuk masalah harga itu kali ya. Jadi kalau sebenarnya gini, kita kan nggak boleh lihat usaha ini yang besar doang kita ambil, yang kecil juga kalau mereka butuh bantuan ya kita juga bantu mereka gitu kan. Jadi paling gede aja lah, paling gede. Paling gede itu biar teman-teman tahu nih, kayaknya nih ngonten kayak gini-ginian dan project begini-beginian gede nggak sih sebenarnya? Besar Pak. Kalau misalnya dalam jangka waktu setahun 5-6 project itu jalan. Besar karena project itu kan starting sebenarnya gini, balik lagi kayak bangun rumah Pak, bikin ini kayak bangun rumah. Bapak budgetnya berapa, Bapak maunya videonya kayak gimana, itu match nggak, itu dulu. Jadi buat teman-teman klien nih jangan ya memang semua orang pengennya murah hasil bagus ya gitu. Kan gitu ya kan, atau nggak bermodalkan Afwan Akhi. Iya itu cuman kan Afwan Akhi ini Anda cuma punya segini, ntar aja dibayarnya kan. Dan gitu. Yang dibayar itu kan sebetulnya bukan pada jasa ini tapi intelligence kita, pengetahuan kita tentang produk itu, tentang produk apa yang mau kita bikin gitu. Jadi itu yang sebetulnya dibayar mahal Pak ketika kita jadi spesialis. Jadi kalau itu terjadi spesialis ya lu bisa pasang harga tinggi atau harga ya so-so lah. Let's say katakanlah mulai di 300 gitu. 300 apa? Juta. 300 juta? Ya tuh. Serius? Ya. Gue mau ngobrol private tuh gak mau lu dong. Nggak, soalnya bisa jadi ini menjadi revenue stream baru buat saya. Ya, itu 300 juta dapat apa dia klien? Ya dapat video 5 menit Pak. Enak banget kerja lu. Gue ngoceh sejam loh. Tapi kan ini mengenai citra perusahaan Pak. Oh iya Pak. Oh iya, value-nya ke situ. Citra perusahaan seperti apa yang kita sampaikan di dalam kemasan video itu. Kemasan. Enak banget cuma main remote doang. Grading paling cuma di Premiere Pro. So gampang gitu gue. Iya. 5 menit 300 juta bro. Ya enggak, maksudnya jadinya kan 5 menitan ya. Paham ya. Maksudnya prosesnya kan. Saya nge-MC 2 jam acara nikahan mungkin. Bisa jadi ada juga yang di bawah itu misalnya bro gue cuma punya katakan let's say ya 50 juta gitu kan, ya udah gue bikinkan sesuai dengan budget lu. Jadi gue nggak akan maksudnya gini mematok harga segitu tuh enggak, tapi budget lu ada berapa sih gue bantu bikin ini. Oh jadi cuma untuk lo tadi bilang 50 juta tuh udah terkecil lo ya. Gue cuma punya 50 juta. Enak juga jualan begini nih. Iya Pak, karena ini nggak bisa digantikan robot Pak. Oh iya. Dan sulit ya memang ya. Dan sebenarnya kan ini skill cara berpikir, skill skenario waktu lu bikin alur cerita seperti apa, skill pada saat pengambilan. Dan tim gua ex oil and gas juga Pak. Oh. Jadi memang specialty gitu. Kalaupun ada yang bukan, ya gue kasih training. Oh, commissioning tuh begini loh, gas tuh bisa keluarnya dari sini. Red zone tuh seperti ini. Kondisi apa yang lu nggak boleh foto, kondisi apa yang lu bisa ambil gitu. Jadi makanya, ada sharing knowledge. Iya, makanya lu cabut dari yang perusahaan kemarin. Iya Pak. Karena kan mungkin kan gajinya sebulan nggak 300 juta, ya kan? Gitu. Dan vendor-vendor yang lain ya mohon maaf ya gitu. Kenapa? Ya saya kan jebolan situ, jadi ya. Apa namanya, trustnya mereka berbeda ketika. Nah, tapi kalau ada perusahaan yang memang di luar dari oil and gas gimana? Nah, lu bisa jadi lu mungkin adu pitchingnya lebih effort lagi sama mereka vendor-vendor. Biasa berhubungan tuh industrial, jadi construction itu masih sama. Ketika lu berhubungan dengan safety, construction kayak misalnya
ada stadion yang lain ya, bukan kita ngomong yang lain, atau mereka lagi bangun sesuatu yang berhubungan dengan konstruksi dan industrial, pabrik atau apa, itu nggak jauh-jauh Pak sebenarnya. Oh iya. Dan baseline oil and gas itu kan industri tertinggi Pak, safety-nya Pak. Oh iya. Jadi ketika lo udah masuk ke sana, ya industri yang lain, aduh mahal nih pakai ini, padahal ya enggak, budgetnya berapa sih Pak gitu. Dia pinter nih, dia lama dulu kuasain medan dulu, akhirnya ngambilnya begini. Ya yang nggak ngerti atau yang mungkin kurang visioner, dia cabut dari oil and gas tapi malah ke bidang yang lain. Nah ini nih, nanti yang disalahin hijrahnya tuh. Oknum-oknum itu katanya kita meninggalkan sesuatu karena Allah, nah, padahal mungkin lu sendiri nggak bisa baca visi misi ke depan. Jadi memang harus tahu apa yang mau dikerjain apa. Itu Oke. Apa yang mau dikerjain, basic spesialisnya apa, terus 5 tahun ke depan lu mau gimana, itu juga lu harus pikirin ketika. Nah ini kita ngomongin strength, weaknessnya apa sih, kelemahan ini? Weaknessnya selalu ada update baru Pak, jadi ini lagi dong, Anda dapat sekian, Anda harus keluar sekian. Iya Pak, jadi investasinya tuh harus mutar terus Pak. Berapa yang paling baru sekarang harganya? 75 ada Pak yang ini. 75 juta. 80 ya, sekarang 80. Ada yang baru. Itu investasi yakin bro? Iya, makanya 85 juta kalau lu gak menghasilkan 2-3 kali lipatnya kan buat apa Pak? 85 juta segede ini? Iya, lipat. Kalau gua coba apple to apple atau compare ke 85 juta, mungkin gak jauh-jauh jadi studio yang segede ini. Iya. Anda curang ya. Saya nilai value-nya satu ruangan, Anda cuma seonggok ini. Iya, jadi 85 juta. Jadi terus teknologi kan terus muter. Jadi kita harus update kan. Kita kasih klien nggak mungkin harganya sekian tapi alat-alat cemen Pak gitu. Kita juga buktikan lah pada saat produksi ini loh, kita emang proven secara safety, secara peralatan, gambar-gambar yang kita ambil juga sesuai lah. Kalau yang baru mulai gimana? Kan nggak mungkin beli yang apa? Coba saran dong. Alat-alatnya mana aja yang baru mulai deh. Jadi gini, yang baru mulai kalau gue saranin ya, misalnya punya rezeki nih, ya entah dari orang tua atau apa, tabung sampai lu bisa beli yang memang itu bisa dipakai middle. Jadi bukan yang entry level tapi yang middle. Kenapa? Karena di situ lu bisa balik modal, cuan. Ketika lu entry level, lu harus investasi lagi untuk beli yang lu bisa balik modal itu. Jadi kalau sekalian aja beli, waktu gua beli pertama kali, gua udah sekalian nih beli yang ini. Jadi ini middle ya, istilahnya udah yang tengah-tengah, bisa dipakai buat produksi walaupun produksi kecil gitu ya. Hobi juga buat belajar juga oke gitu. Jadi harga nggak membohongi kualitas Pak. Iyalah jelas. Ketika kita menggunakan effort yang hanya katakanlah A gitu ya, ya effort itulah A yang kita dapat. Ketika lu mau yang lebih ya lu ngeluarin lagi kan 2 kali nih. Mendingan dari awal aja lu tabung, sabar-sabarin gitu. Jadi nafsu lu tuh ditahan gitu. Dan banyak-banyak belajar, banyak-banyak browsing, banyak-banyak referensi, gua akan mau seperti apa. Ini bisa mandiin patung pancoran nih dengan cairannya di bawahnya kan, ngebersihin kota-kota. Sih kan yang misalnya yang sekarang banyak yang di titik-titik kota tuh kan bisa dimanfaatin kayak dan begini. Itu harganya mahal Pak, drone-drone itu Pak. Mahal ya? Mahal. Jadi itu ada harga Mercedes terbang, Mercy baru terbang. Jadi harga 1 miliar. Yang tadi industrial tuh harga drone-drone yang apaan harga 1 miliar? Drone Pak itu Pak. Ah masa? Ya iya. Jadi masa dengan modulasi yang dia bisa customize. Ada contohnya nggak yang 1 miliar? Coba deh. Ada. Masa seharga mobil gue? Iya enggak. Coba jenisnya ada namanya Vitol Trinity, itu ada tuh. Itu harganya hampir 1 miliar Pak. Mahal bro, ini usaha begini udah pikir-pikir dulu deh. Senang dia langsung, sayangan gue dikit dong. Enggak Pak, jadi perusahaan-perusahaan itu malah mereka bikin divisi sendiri Pak. Oh iya. Drone. Oh pesawat. Ini drone nih Pak. Ini pesawat ini. Maksudnya? Ini drone nih. Ini drone kan tanpa awak Pak. Jadi pesawat tanpa awak, drone dengan dia ada. Jadi drone tuh ada 2 jenis Pak. Multi rotor yang tadi pakai baling-baling. Ada lagi yang pakai wing, yang pakai fixed wing. Tapi kan fungsinya sama aja, terbang-terbang juga. Ini lebih jauh Pak. Ini bisa 100 kilo terbang tanpa dia stop. Oh berarti aku bisa umroh naik ini? Ya boleh juga sih Pak idenya. Iya maksudnya kan daripada saya keluar 30 juta sama travel. Tapi kan harganya hampir 1 miliar Pak. Nggak deh, gue travel aja. Jadi kayak gini nih, begini nih. Jadi ini bisa pasang lidar nanti untuk tahu konstruksi 3D. Misalnya ada pabrik atau katakanlah Monas nih, kita lihat dia deviasi nggak, miring nggak.
untuk nanti kita melakukan penelitian bahwa ini harus diapakan bangunan ini. Ya terus kalau miring maksudnya mau apa? Tegakin tuh Monas? Nah maksudnya kan pondasinya kan ada yang mungkin mau diapain, apain, di maintenance gitu. Ini nggak boleh maintenance ini, nggak boleh ini, alat berat nggak boleh masuk. Jadi contohnya itu, jadi satu misalnya gini ya, ini satu bangunan nanti nih. Ini misalnya ini tower Le Mineral nih misalnya. Misalnya tower lah. Tower ini udah berdiri setelah 50 tahun Pak. Dari berdiri sampai sekarang nggak pernah dilihat ini miring atau enggak. Terus kita pakai teknologi lidar gitu ya. Kelihatan nih Pak, ini deviasi atau enggak terhadap sumbu GPS kan, sumbunya kan akan tetap, nggak mungkin berubah tuh karena GPS kan. Sumbunya dia akan miring atau enggak. Kalau miring ya apa yang kita lakukan dengan ini? Berarti bisa mencari kesalahan dari sini. Coba deh lu coba tes Menara Pisa. Itu udah miring Pak. Itu udah miring Pak. Gue pikir bisa dikasih solusi. Kalau tegak nggak ada yang datang Pak. Kita kasih solusi.